Nah, pikiran saya pada saat itu adalah apakah saya ada masalah atau ada hal yang kurang pas atau menyinggung pengurus atau yayasan yang ada di kampus pada saat itu, atau saya berpikir bahwa adalah hal mungkin yang berhubungan sama mahasiswa dalam hal pengajaran yang mungkin saya kurang tepat pada saat itu, atau ada dirasa masalah mungkin dari mahasiswa terhadap saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Rizky di channel Sang Pendidik. Nah, hari ini saya akan coba membahas, mengulik mengenai buku yang saya tulis yang berjudul Cerita Membangun Komunikasi di Organisasi Kemahasiswaan. Dan pada hari ini saya akan fokuskan bercerita mengenai dua bab awal buku Cerita Membangun Komunikasi di Organisasi Kemahasiswaan. Nah, dua bab awal ini adalah, yang pertama kita akan membahas mengenai awal mula penunjukan saya sebagai pembina kemahasiswaan dan alumni di sebuah kampus. Dan yang kedua adalah bagaimana dalam pengolahan kemahasiswaan itu saya berpartner dengan pembina kemahasiswaan, teman yang jauh umurnya, jauh pengalamannya, dan juga beliau merupakan salah satu dosen saya waktu saat saya berkuliah di kampus tersebut. Baik, untuk singkatnya, bahwa di awal saya ingin cerita mengenai bagaimana awalnya saya ditunjuk menjadi pembina kemahasiswaan di sebuah kampus tersebut. Nah, ceritanya adalah pada tahun 2018, saat itu saya ingat sekali bahwa hari itu saya mendapatkan amanah baru, anak kedua yang bernama Aquina pada saat itu, di bulan November ya, saya ingat di 19 November 2018. Dan pada saat itu saya di WA dan ditelepon pada saat itu oleh salah satu pengurus yayasan untuk meminta ketemu, untuk meminta waktu bertemu dengan saya terkait dengan hal-hal mengenai kampus. Nah, di situ sebenarnya saya tidak pernah berpikiran bahwa saya akan direkomendasikan oleh kampus untuk menjadi pembina kemahasiswaan namanya pada saat itu. Nah, pikiran saya pada saat itu adalah apakah saya ada masalah atau ada hal yang kurang pas atau menyinggung pengurus atau yayasan yang ada di kampus pada saat itu, atau saya berpikir bahwa adalah hal mungkin yang berhubungan sama mahasiswa dalam hal pengajaran yang mungkin saya kurang tepat pada saat itu, atau ada dirasa masalah mungkin dari mahasiswa terhadap saya. Nah, singkat ceritanya, bahwa setelah itu saya bilang bahwa hari berikutnya saya belum bisa ketemu karena saya baru punya anak pada saat itu, dan memang saya harus menjaga istri saya di rumah sakit, dan saya minta ketemu sekitar beberapa hari setelahnya pada saat itu. Nah, pada saat waktu yang tiba, dengan kesepakatan hari yang sudah kita tentukan dengan yayasan kampus pada saat itu, akhirnya saya bertemu di satu ruangan di kampus tersebut, dan di situ saya bertemu dengan pemilik kampus, pengurus kampus, dan juga direktur operasional kampus pada saat itu. Saya masih belum bisa menebak pada saat itu saya mau dibahas apa nih dengan saya gitu. Saya mau ada hubungan apa dengan saya sehingga mereka berkumpul nih, para petinggi-petinggi kampus tersebut. Dan akhirnya di situ saya diinformasikan bahwa karena saya sebagai salah satu alumni yang aktif mengajar sebagai dosen, dan saya juga banyak ikut berkontribusi membantu kampus dalam hal penyusunan kurikulum dan lain-lain. Pada saat itu saya direkomendasikan lah untuk menduduki jabatan untuk pembina kemahasiswaan pada saat itu, namanya pembina kemahasiswaan. Dan pemilik kampus berkata bahwa memang saya baru satu-satunya alumni pada saat itu yang diberikan kepercayaan untuk membantu kampus dalam hal pembinaan kemahasiswaan, karena mereka menganggap saya pertama memang lulusan atau alumni, yang kedua saya juga sebagai dosen, yang ketiga saya juga
dirasa mereka aktif dan dekat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa pada saat itu. Nah, singkat cerita, saya disuruh mempersiapkan rencana kerja ataupun visi misi saya untuk mereka dengarkan di pertemuan berikutnya gitu. Nah, menariknya pada saat bertemu pada sesi berikutnya atau pada hari berikut yang sudah disepakati, saya bertemu dengan satu orang yang tidak ada dalam pembahasan sebelumnya gitu loh. Nah, orang ini merupakan senior dosen di kampus tersebut. Saya kenal beliau dan beliau juga pernah menjadi dosen saya pada saat saya berkuliah. Dan disitulah saya bertanya-tanya, ada apa sih beliau ikut juga dalam pertemuan tersebut, sedangkan di pertemuan sebelumnya tidak ada pembahasan seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya saya diinformasikan bahwa beliau ini adalah merupakan partner saya yang direncanakan akan berkolaborasi bareng saya. Nah, pikiran saya pada saat itu adalah, mungkin saya masih muda, perlu bimbingan, atau saya belum punya pengalaman, butuh orang-orang yang punya pengalaman. Jadi positif thinking saya di situ adalah bahwa ini adalah challenge buat saya, dan menurut saya bagi teman-teman yang dipercaya di bidang kemahasiswaan atau anak-anak muda, milenial atau bahkan Gen Z yang dapat pengalaman baru tersebut, ya jangan langsung seuzon tuh dengan kenapa sih mereka nggak percaya kita, atau kenapa mereka harus menduetkan atau memasang kita dengan orang lain. Bahkan menurut saya itu satu hal yang biasa-biasa aja, dan memang kita harus buktikan bahwa anak muda, milenial atau bahkan Gen Z itu bisa kok berkolaborasi dengan orang-orang yang mungkin kelasnya seniornya lebih jauh daripada kita, atau dia bagian dari baby boomers misalkan. Nah, bagaimana caranya kita berkomunikasi, menyesuaikan diri, itulah challenge atau tantangannya menurut saya. Nah, balik ke cerita yang tadi, saat itu saya diinformasikan bahwa beliau ini akan menjadi partner saya, dan saya berpikir bahwa dan ini merupakan satu bagian kolaborasi, dan saya langsung membuka diri, dan saya sudah mempersiapkan juga kira-kira program apa, visi misi apa yang kita akan jalankan, karena pada saat itu kita diberikan tantangan untuk uji coba itu selama 3 bulan. Apakah kita mampu membentuk organisasi mahasiswa yang hampir 2 tahun waktu itu pasif atau ya beku lah, dalam artian tidak beroperasi secara baik, dan memang tidak ada kepengurusan yang resmi yang diakui oleh kampus. Nah, disitulah tantangannya. Dan saya beserta rekan saya tersebut menyanggupi tantangan ataupun kepercayaan dari yayasan dan pihak kampus pada saat itu. Dan kalau kita bicara mengenai sesi atau bab kedua mengenai buku saya ini, yaitu mengenai berpartner dengan pembina kemahasiswaan dan alumni. Nah, di sini akhirnya setelah kita mensepakati bahwa kita akan berduet atau berkolaborasi, akhirnya kita sepakat untuk berdiskusi di hari-hari berikutnya untuk menyusun program kerja, visi dan misi, pembentukan, pengaktifkan lagi organisasi-organisasi, berinovasi, menghadirkan organisasi baru, dan bahkan kita merencanakan hal-hal baru dalam struktur kepengurusan yang sebelumnya kita melihat organisasi mahasiswa itu struktur pengurusnya terlalu gemuk atau terlalu banyak orangnya, sehingga tidak efektif dalam menjalankan organisasi, bahkan banyak yang tidak bekerja pada saat itu. Nah, di situ kita ekstrak lah, kita perkecil orang-orang yang terlibatnya. Nah, sisanya anggota itu ya mereka hanya sebagai yang membantu aja, bukan masuk dalam struktural atau yang kita SK-kan pada saat itu. Nah, disitulah dimulai tantangan awal dalam cerita di buku ini mengenai menjadi pembina kemahasiswaan dan alumni di salah satu kampus tersebut. Bab 1, bab 2 ini adalah cerita tahap awalnya, dan cerita tahap berikutnya atau bangunan ketiga dan keempat dalam buku ini akan bercerita mengenai bagaimana kita mendatangi pengurus organisasi dan berdiskusi mengenai masukan-masukan mereka, tanggapan mereka, dan lain-lain. Dan kita membuat di bangunan 4 itu kita membuat skema baru mengenai pengelolaan organisasi mahasiswa. Tapi cerita yang bangunan 3 dan bangunan 4 saya akan ceritakan di sesi berikutnya. Jadi terus tonton, subscribe, dan like
channel Sang Pendidik ini. Mudah-mudahan channel ini dapat menginspirasi teman-teman, baik teman-teman mahasiswa, pengurus kampus, bahkan secara spesifik pengurus atau pengelola organisasi dan kemahasiswaan di kampus atau di sekolah. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.